Sepasang suami istri dari Florida mengira mereka akan mendapatkan uang dari hadiah lotre $1 juta. Namun, dugaan skema mereka langsung hancur saat mereka mencoba mengklaim hadiah itu. Tolong keluarkan tangan Anda dari saku, Pak. Kami akan mengungkap bagaimana tiket kemenangan mereka justru menjadi bukti yang digunakan penyidik untuk melawan mereka. Tarik napas dalam-dalam. Aku sudah bisa menebaknya. Aku tidak tahu. Ya, kamu bingung. Jadi, Apa kamu menganggapnya seperti itu? Aku ya. oke. Lalu aku berpikir, ya ampun, aku cuma nggak mau itu jadi lebih rusak dari sebelumnya. Saat aku menggaruk, itu malah makin parah. Dan aku bilang, tidak, 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 tidak. Ini adalah Hukum dan Kejahatan yang dipersembahkan oleh Hukum dan Kejahatan. Saya Elizabeth Milner. Aku rasa itu adalah impian setiap pemain lotre untuk memenangkan jackpot. Tapi pejabat lotre menjalankan program yang sangat ketat. Dan tiket pemenang yang direkatkan dengan selotip tidak akan menipu siapapun. Kalau tidak, aku pasti sudah kaya sekarang. Ini tanggal 11 Maret 2024. Kami berada di Pensacola, Florida, di kantor distrik untuk Lotre Florida. Detektif ingin berbicara dengan sepasang suami istri yang mengaku sebagai pemenang jackpot $1 juta. Kamu bawa identitas, bro? Ya, Pak. Baiklah, duduk dulu sebentar sampai kami selesaikan ini. Jadi kamu harus bicara sama yang di belakang sana ya. Oke, saya pergi dulu. Keluarkan tanganmu dari saku. Tolong, oke Pak. Saya sudah selesai dengan ruangan ini. Jadi, ketika alat ini sudah siap, Jadi, saya tekan sekali dan sudah siap kameranya merekam. ayo, tarik napas dalam-dalam. Tenang saja. Saya sudah bisa lihat. Ya, kamu bingung. Kamu siap untuk dia. Ayo, bro. Masuk lagi ke dalam rumah. Sekarang, di mana itu? Tepat sekali. Aku benar-benar nggak tahu gimana cara bikin orang ini bicara. 500 menit mau pilih dan cari solusinya. Kami akan kembali nanti. Tentu, aku akan urus ini. Ayo, kerja. Aku nggak tahu. Namaku Richard. Aku petugas khusus dari Florida Lottery. Dan kami di sini untuk berbicara denganmu hari ini. Kami sudah bicara dengan dia duluan. Dan sekarang datang untuk bicara denganmu. Kantor Sheriff Kabupaten Escambia mengidentifikasi pria itu sebagai Dakota Jones yang berusia 32 tahun. Dan sekarang Dakota tampak lebih gugup daripada bersemangat berada di kantor lotre. Tarik napas dalam-dalam. Ambil aja. Aku sudah bisa tahu. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ya, kamu bingung. Aku pasti coba masuk ke kantor berita. Kamu sudah siap untuk dia? Ayo, bro. Oke. Masuk lagi ke dalam rumah dan selesaikan masalahnya. Seperti yang mungkin sudah kamu ketahui, operasi ini sudah berlangsung cukup lama dan itu dikonfirmasi melalui laporan insiden dari kantor sheriff. Berkas tersebut menyatakan bahwa pada tanggal 1 Maret 2024, seorang wanita bernama Kira Anders pergi ke kantor lotre untuk mencairkan pembayaran hadiah $1 juta dari tiket gosok lotre Florida 500 kali lipat tiket. Sekarang masalahnya adalah tiket yang katanya dia serahkan ternyata tidak memiliki nilai hadiah. Dan dengarkan ini, menurut laporan kasus, kutip, tiket tersebut memiliki perubahan yang jelas dan secara kasar disatukan dari dua tiket gosok asli yang terpisah. Tiket pertama bernomor 018 dan tiket kedua bernomor 012. Kedua tiket tersebut telah dipindai di sistem lotre dan keduanya bukan pemenang. Masing-masing tiket tersebut disobek secara horizontal dan kemudian disatukan dengan hati-hati menjadi satu tiket yang telah diubah secara curang menggunakan bagian atas dari salah satu tiket asli dan bagian bawah dari tiket yang lain. Tiket yang telah diubah secara curang itu sekarang secara visual menunjukkan bahwa tiket tersebut adalah pemenang hadiah $1 juta. Pada titik ini, Anda mungkin bertanya-tanya, apa hubungannya hal ini dengan Dakota Jones? Nah, Dakota adalah pacar Kira dan keduanya diduga akan membagi hasil kemenangan palsu itu. Keduanya ditahan dan diinterogasi oleh penyidik, tapi di ruangan yang terpisah. Jadi, saat ini, karena ini adalah penyelidikan terkait tiket tersebut, Anda tidak bebas untuk pergi. Sebelum kami mengajukan pertanyaan apapun, Anda harus memahami hak-hak Anda. Anda berhak untuk tetap diam. Apapun yang Anda katakan dapat digunakan sebagai bukti terhadap Anda di pengadilan. Anda berhak didampingi pengacara saat diinterogasi. Jika Anda tidak mampu membayar pengacara, pengacara akan ditunjuk untuk Anda tanpa biaya sebelum interogasi.
Jika Anda ingin menjawab pertanyaan sekarang tanpa didampingi pengacara, Anda tetap memiliki hak untuk berhenti menjawab pertanyaan kapan saja. Apakah Anda mengerti? Iya. Kami ingin berbicara dengan Anda tentang tiket itu, karena ini adalah pertanyaan besar. Jadi, apakah Anda tahu di mana Anda membeli tiket itu? Saya tidak ingat. Saya pergi ke setiap tempat. Saya pergi ke mungkin 5 juta tempat di Tifunya dan Freeport. Saya bahkan tidak ingat. Saya membawa banyak sekali tiket bersama saya. Apakah Anda sering membeli banyak tiket? Kadang-kadang ya, sesekali saja. Pernah menang besar. Nggak besar, maksudku satu-satunya yang pernah aku menangkan sendiri cuma sekitar $100. Itu lumayan juga. Maksudku, jadi itu agak keren, tapi aku sendiri enggak. Jadi, menurutmu nilai tiket ini berapa? Aku yakin harganya lebih dari 1 juta. Oke, bahkan lebih dari itu. Apa kamu sudah memasang tiketnya? Sudah, Karen. sudah. Jadi, apa kamu senang saat kamu pikir itu menang? Rasanya bahkan tidak nyata. Aku senang dan tapi aku harus bersyukur karena kamu tahu hal seperti ini tidak pernah terjadi padaku. Benar. Ini sangat-sangat tidak biasa, tapi ini kemenangan yang bagus kalau kamu bisa mendapatkannya. Benar. Maksudku, itu akan sangat membantu untuk mencoba menunjukkannya padamu. Coba untuk melewatinya. Kira tetap bersikeras bahwa tiket loterinya asli. Dia bahkan memberikan alamat tempat dia memberinya. Kamu sedang di rumahmu, kamu memainkan tiket itu. Iya. Apakah tiket itu sempat di-scan di mana saja yang kamu lihat? Aku sudah coba scan di 3 tempat berbeda, benar. Dan semuanya bilang nggak bisa di-scan. Jadi aku bilang, oke, terus aku harus di mana? Dan aku pikir pasti ada caranya. Jadi mereka menyuruhku datang ke sini. Seorang staff, aku kira begitu. Iya, oke. Aku nelfon ke sini dan mereka bilang, iya, bawa saja ke sini. Lalu kami datang ke sini dan mereka bilang, oke, aku suka dokumenmu. Apakah ada orang lain yang mengklaim tiket ini? Aku akan membaginya. Kami akan membaginya setengah-setengah. Apakah itu orang di... Depan? Siapa namanya? Dakota. Waktu kamu datang ke sini tempo hari, itu yang pertama kalinya, kurasa benar? Ya, mereka memintamu mengisi beberapa dokumen. Ya, saya mengisi beberapa dokumen. Oke. Jadi jika saya menunjukkan dokumen yang ada tanda tanganmu, apakah kamu bisa memastikan itu memang tanda tanganmu atau bukan? Iya. Iya. Terima kasih. Dan ada dokumen kedua yang mereka minta untuk Anda isi, sukarela. Namanya surat pernyataan keamanan. Dan di belakangnya, apakah itu tanda tangan Anda? Maafkan saya. Maafkan saya tadi seperti gimana ya? Iya, maafkan saya. Saya rasa itu bahkan bukan nama saya. Benar. Dan saya memang punya tiketnya di sini. Ini tiketnya. Saya tidak akan membiarkan Anda menyentuhnya. Tapi apakah ini terlihat seperti tiketnya? Ya. Apakah itu namamu di bagian belakang sana? Iya, benar. Apakah kamu yang menuliskan namamu di situ? Iya, saya yang menuliskannya. Oke, di kantor ini. Di sini? Iya, oke. Jadi biar saya tanya, bagaimana tiket itu bisa robek? Oke, jadi tiket itu ada di mobil saya dan sepertinya tiket itu jatuh dan saya tidak sadar saat saya keluar. Lalu tiket itu kehujanan dan saya melihatnya keesokan harinya dan saya langsung berpikir, ya ampun. Dan saya mencoba menggosoknya sebelum kering, tapi tiketnya malah hancur. Dan saya langsung berpikir, ya ampun, biar saya lakban saja supaya tiketnya nggak makin rusak. Jadi Jadi kamu menempelinya dengan lakban seperti itu? iya, aku yang melakukannya. Lalu aku langsung berpikir, ya Tuhan. Aku cuma nggak mau itu jadi lebih rusak dari sebelumnya. Saat aku menggaruk, itu malah makin parah. Dan aku bilang, tidak. Kenapa? Aku benar-benar bisa mengerti bagian itu. Benar-benar. Iya. Jadi tiket ini, aku yang mengurus tiket ini. Dan tiket ini berasal dari Winn-Dixie di Defaniak Springs. Ya, itu terdengar cukup benar. Apakah itu mungkin? Itu tepat di dekat rumahku. Sangat mungkin. Saat kamu membeli tiket ini, apakah kamu membeli tiket lain juga? Aku tidak ingat. Aku biasanya membeli lebih dari satu. Mengerti. Jadi, itu mungkin, tapi aku tidak bisa menjaminnya. Dan kenapa pilih game ini? Apa kamu suka game ini? Aku cuma memilihnya secara acak. Oke, mengerti. Karena aku biasanya nggak pernah dapat yang itu. Aku biasanya dapat yang lebih murah. Tapi kamu tahu sendiri. Berapa harga tiket itu? $50. Aku tahu. Aku pikir aku akan coba yang ini. Kamu menyatukan tiket itu. Jadi setelah tiketnya disobek, apa kamu menyatukannya kembali seperti ini? Atau ada orang lain yang mengambilnya? Tidak, aku yang melakukan semuanya. Oke. Iya. Oke. Iya, lalu aku berpikir, tunggu, mungkin sebaiknya aku tidak melakukan itu. Karena pesanku sudah tersampaikan. Tapi aku berpikir, aku nggak bisa melepasnya sekarang. Ya, Ya, aku mengerti. Ya, begitulah adanya. Apakah kamu melakukan perubahan lain pada tiketnya? Tidak. Saya perhatikan di bagian atas, itu agak tinggi.
Artinya seseorang memotong sebagian bagian atas ini. Saya mencoba melepas selotipnya, karena saya pikir akan ada yang menandatanganinya dan semacamnya. Dan saya mencoba melihat apa yang akan terjadi. Dan saya memutuskan bahwa itu adalah ide yang buruk. Oke, itu memang ide yang cukup buruk. Jadi aku berpikir lebih baik jangan merusaknya. Lebih baik aku berhenti sekarang. Dan apakah ada orang lain yang membantumu? Kalau aku periksa sidik jari di bawah lakban ini, apakah ada sidik jari orang lain di sana? Maksudku, mungkin aja sidik jarinya ada di situ. Maksudku, setahu aku begitu. Baiklah, siapa yang tahu? Jadi sebenarnya jejak kaki anjing. Sidik jari anjingmu? Semoga tidak, semoga tidak, semoga tidak. Juga. Jadi mungkin itu teman-temanmu di luar sini. Maksudku, sidik jarinya mungkin ada di situ. Apakah dia menempelkan selotip di sini? Tidak, aku yang melakukan semuanya. Menurut laporan kasus, pacar Kira, Dakota, mengatakan kepada penyelidik bahwa dia pikir Kira membeli tiket itu dari Winn-Dixie, karena itulah yang dikatakan Kira kepadanya. Laporan kasus menyatakan, kutip, Jones menyarankan bahwa Anders memiliki 2 atau 3 tiket lotre lain yang tidak menang. Lalu ketika dia mulai menggosok tiket lotre ini, tiket itu menjadi basah karena mulai hujan. Jones menyarankan bahwa Ender menggosok kartu itu dan mengatakan bahwa dia menang. Dan awalnya dia pikir itu tidak sah. Jones menyarankan bahwa S. Anders mengambil pengering rambut dan menggunakannya untuk mengeringkan tiket itu. Jones menyatakan bahwa di bagian tiket yang terlipat, tiket itu terbelah 2, jadi Anders menempelkannya kembali dengan selotip. Jones menyarankan bahwa awalnya uang itu akan masuk seluruhnya ke rekening bank Anders, tetapi orang tuanya sedang di kota dan menyuruh mereka untuk mengambil setengah dari kemenangan itu dan memasukkannya ke rekening bank mereka masing-masing. Laporan tersebut kemudian menyatakan bahwa para penyelidik memberitahu Dakota bahwa masalahnya bukan pada satu tiket itu saja, melainkan karena diduga ada 2 tiket yang telah ditempelkan menjadi satu dengan selotip. Kemudian Dakota dikabarkan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi dan mengatakan bahwa dia dan Kira sedang berjalan, lalu mereka melihat setengah tiket lotre di tanah. Menurut Dakota, Kira diduga berkata, bagaimana kalau itu tiket pemenang? Dakota dikabarkan meminta maaf karena telah berbohong, tetapi dia mengatakan bahwa dia menginginkan uangnya. Berkas tersebut juga menyatakan, Jones mengatakan bahwa dia terus berjalan sekitar 50 yard dan Anders menemukan setengah tiket lainnya. Jones memberitahu bahwa salah satu bagian pada tiket sudah digosok, tetapi semua nomornya belum digosok. Jones menyatakan bahwa dia menyuruh Anders untuk menggosok barcode-nya dan dia mengunduh aplikasi untuk memindainya, tetapi tiket yang basah itu tidak bisa dipindai. Jones memberitahu bahwa Anders mengambil pengering rambut untuk mengeringkannya, dan Anders dengan hati-hati menggosok tiket itu setelah kering. Jones menyatakan bahwa setelah digosok, tiket itu menunjukkan $1 juta dan dia berkata tidak mungkin. Saat interogasi Kira, dia mengaku tidak menyadari bahwa angka-angkanya tidak sejajar. Lihat di bagian belakang sini, di mana bagian itu diselotip jadi satu. Lihat bagaimana kata-katanya bahkan tidak cocok. Apakah kamu menyadarinya? Aku tidak menyadarinya. Tapi sebenarnya cocok. Siksilan dan siksilan. Aku saja yang tidak menggunakannya dengan benar. Itu tidak cocok. Tapi aku tidak menyadarinya. Tapi menurutku itu cocok. Ya, memang cocok. Itu dari 2. Lihat, sobekannya berbeda. Maksudku, menurutku memang terlihat seperti itu. Aku mengerti. Aku mengerti. Aku tidak tahu. Mari kita lihat bagaimana bedanya. Jadi tiketnya bermasalah buatmu. Dan alasan kenapa itu jadi masalah adalah karena kamu menandatangani beberapa dokumen yang menyatakan tiket ini milikku. Di bawah ancaman pidana, sumpah palsu, dan penipuan. Benar. Tiketnya tidak diubah, tiketnya tidak. Aku hanya diam-diam menyatukannya kembali. Aku tidak tahu. Ya, kamu harus mengerti posisi kami. Kamu bilang kamu benar-benar melakukan itu. Iya, aku melakukannya. Maksudku, aku hanya menyatukannya kembali. Kupikir memang begitu seharusnya. Jadi, seberapa besar kemungkinan 2 tiket bisa robek? Itu maksudku. Aku cukup yakin kalau memang itu seharusnya disatukan. Tidak juga. Aku nggak tahu kenapa itu nggak cocok. Nggak mungkin deh. Jadi, kami punya laboratorium di Tallahassee. Itu asal aku. Oke. Dan kami membongkar tiket-tiket itu. Seperti aku tidak mengerti karena aku tidak melihat bagaimana itu bisa terjadi. Ini benar-benar 2 tiket yang berbeda. Maksudku, aku mengerti apa yang kamu maksud soal nomornya. Aku paham itu. Tapi aku tidak mengerti kenapa itu dianggap aneh. Aku yang menanyakan itu padamu. Itu maksudku. Aku tidak mengerti bagaimana itu bisa jadi 2 tiket yang berbeda. Tapi aku paham maksudmu soal nomornya. Iya, aku. Ya, aku tidak mencoba menipumu dengan kebohongan apapun. Ini memang 2 tiket yang berbeda. 100%. Dan ada garis pengaman yang tidak bisa kamu lihat. Ada garis pengaman di setiap tiket. Dan garis-garis itu tidak cocok satu sama lain. Itu gila. Beberapa menit kemudian, Kira menangis setelah mengetahui Dakota mungkin dalam masalah karena, sekali lagi, dia bersikeras bahwa tiket itu asli.
Tapi kenapa mereka nggak bisa bilang aja? Ini bukan yang sebenarnya. Aku nggak ngerti, mungkin. Aku juga nggak tahu. Aku. Orangnya buruk banget. Apa? Kamu menganggap dirimu orang jahat? Aku selalu disalahkan atas semua hal yang tidak pernah kulakukan. Seperti, aku harus pergi ke pengadilan berkali-kali, hanya untuk membuktikan bahwa aku tidak bersalah atas sesuatu yang bahkan tidak pernah kulakukan. Rasanya aku bahkan tidak tahu apa itu. Seperti, aku bahkan tidak melakukan kesalahan apapun. Sama sekali. Aku tidak peduli. Seperti aku selalu dihukum karena melakukan hal yang benar. Itu tidak masuk akal. Yeah. Itu memang menyebalkan. Kamu lihat seseorang di sini melakukan hal terburuk, dan kamu lihat mereka dihukum untuk semuanya. Dan aku melakukan hal yang benar, tapi aku juga kena masalah untuk sesuatu yang bahkan tidak pernah terpikirkan olehku untuk dilakukan. Seperti itulah seluruh hidupku. Itu benar-benar menyebalkan. Aku tidak mengerti. Rasanya seperti aku dikutuk. Seperti, aku tidak tahu. Aku bahkan tidak tahu siapa yang akan melakukan itu. Seperti, kenapa kamu ingin seperti ini? Seperti, halo, apa yang paling bodoh? Sebenarnya, mereka bahkan tidak menempatkannya dalam situasi apapun. Aku tidak ingin jadi orang yang membuat siapapun berada dalam situasi seperti itu. Kita sedang membicarakannya. Pacarku, aku tidak akan pernah, aku tidak mau. Kamu tahu, aku tidak pernah ingin menjadi alasan yang membuat dia berada dalam situasi buruk apapun. Akhirnya, Kira mengakui dan mengatakan bahwa dia melakukan beberapa perubahan pada tiket lotre, tapi dia bersikeras bahwa itu hanya perubahan kecil saja. 2 lembar kertas seperti ini. Benar, oke. Dan kalau itu kayu, kamu ada di kertas. Apakah obatmu, apapun yang kamu konsumsi atau gunakan, Menurutku itu tidak akan membuat perbedaan. Iyalah. tapi apakah itu akan berpengaruh? Itu yang aku tanyakan padamu. Apakah itu akan mengubah otakmu dengan cara apapun, sehingga kamu berpikir bahwa ini adalah pasangan yang cocok? Maksudku, aku akan tetap berpikir sama. Kalau memang cocok dan sejajar, aku tetap akan merasa itu bukan ukuran kertas yang benar. Ya, kamu tahu, tapi kalau memang benar-benar seperti setengah pertama dan 4, ya biar aku tanya kamu. Itu yang seperti yang aku pikirkan tadi. Ternyata Apa yang baru saja dia bicarakan? benar-benar. Ini ketika sudah direkatkan, ukurannya tidak sama dengan tiket lotre yang sebenarnya. Aku tidak menyadari itu, aku tidak tahu itu. Seseorang memotong bagian atasnya. Aku memang memotong lakbannya. Ya, tapi kamu bisa membayangkannya. Lihat barcode ini. benar. Jaraknya. Aku kira memang seperti itu saat dikeluarkan dari gulungan, karena coba lihat bagian bawahnya. Jarak pada kode batangnya lebih besar. Aku tidak tahu itu. Oke, apakah kamu memotong bagian atasnya? Aku memang memotong bagian atas lakbannya, oke? Jadi itu berbeda. Kamu tahu maksudku kan? Aku mengerti maksudmu. Iya, aku mengerti. Tapi itu, Apa kamu melakukan itu supaya kelihatannya ukurannya pas? ya aku melakukannya cuma buat mencoba melihat apa yang sedang aku coba. Aku pikir seharusnya aku nggak menambahkannya dengan selotip. Dan aku berpikir aku harus memotong selotipnya. Lalu aku merasa ini bukan ide yang bagus. Aku merasa ini malah mengubahnya sekarang. Jadi aku putuskan tidak. Dan aku berpikir, apa yang harus aku lakukan? Jadi aku akhirnya berhenti di situ saja. Kamu langsung melakukannya. Jadi aku cuma membiarkannya di situ dan aku berpikir, ya sudah, itu sudah ada di situ. Aku tidak merasa sedang mengubah apapun. Aku tidak sengaja melakukannya. Ya, yang aneh adalah semua tiket lain yang kita lihat sepanjang tahun. Mungkin 5.000. Aku mungkin melihat 5.000 tiket. Maksudku, aku mengerti itu. Tidak satu pun yang dilaminasi atau... Enggak, aku tahu. Dan aku bilang, tepat setelah itu. Dan dia bilang, kamu seharusnya nggak menempelkan selotip di situ. Dan aku bilang, mungkin kamu benar. Dan aku mencoba untuk melepasnya. Dan aku merasa ini juga ide yang buruk.
Sekarang aku benar-benar mengubahnya. Kalau aku melepasnya, berarti aku malah merusaknya, kan? Iya. Jadi aku berpikir, tidak, aku tidak akan lakukan itu. Jadi inilah pertanyaan besarnya. Aku mengerti maksudmu. Jadi titik di mana sewa tip itu menempel di sana. Iya, aku melakukannya. Kenapa kamu baru saja? Kenapa kamu baru saja bilang, ayo kita berhenti saja. Ayo kita tidak usah menyerahkan ini. Ya, aku tidak. Aku pikir itu nyata. Maksudku, aku pikir semuanya sah. Aku cuma menyimpannya saja. Aku tidak melakukannya. Seperti, kenapa aku harus melakukannya? Kalau aku memang sengaja bersikap seperti itu, aku tidak akan melewati semua itu. Jadi biar aku tanya lebih lanjut tentang selotipnya. Baiklah. Pertama-tama, aku tahu. Maksudku, aku tidak akan mencoba merekam sesuatu. Apakah ini dari gulungan pita? Gulungan pita, ya, pita kemasan. Oke, keren. Saya perhatikan kalau pitanya tidak terlalu merekat dengan baik di bagian yang robek. Aku juga memperhatikan itu. Tapi dengar, kamu merekatkannya dengan baik di bagian atas, di mana tidak ada robekan atau apapun. Kenapa kamu perlu merekatkan bagian itu? Aku tidak tahu. Aku hanya ingin semuanya, entahlah, aku hanya ingin semuanya aman. Kamu ingin semuanya terlihat sama. Benar? Tidak. Aku bahkan tidak memikirkan itu. Aku bukan mau mengarahkan jawabanmu. Aku hanya ingin semuanya aman, tapi ternyata tidak perlu. Semuanya mulai berantakan saat aku pergi. Tidak perlu merekatkan bagian atas dan bawah ini dengan selotip. Kamu mungkin benar. Dan setelah aku memikirkan itu, seharusnya aku hanya menambahkan selotip di bagian yang robek. Itu saja, dan aku baru terpikir setelahnya. Dan aku merasa, aku bodoh sekali. Kenapa aku melakukan itu? Ya, biasanya aku nggak akan pernah menghina kamu dan bilang kamu bodoh. Aku gak akan pernah. Tapi biasanya ini menunjukkan niat untuk melakukan penipuan. Maksudku, aku paham itu, tapi aku gak akan melakukannya. Tidak ada niat untuk melakukan apapun selain menyatukan keduanya dan menjaganya tetap aman. Lalu kenapa bagian atasnya direkatkan dengan lakban? Aku hanya melakban semuanya. Kenapa harus melakban semuanya? Aku nggak tahu, aku hanya melakban semuanya. Mengerti? Aku cuma ingin menjaga tiketnya tetap utuh. Tapi saat kamu menempelkan seluruh tiket agar tetap utuh, bagian tengah yang benar-benar robek justru tidak tertempel dengan baik. Aku tahu, itu terbelah. Aku paham. Oke, bisakah kamu mengangkat tangan kananmu? Bisakah kamu bersumpah dan menegaskan bahwa semua yang kamu katakan hari ini adalah benar sesuai pengetahuanmu? Oke, baiklah, kapan saja. Terima kasih atas... Terima kasih sudah membantu kami. Kami hanya akan membiarkan rekaman ini berjalan selama 3 menit lagi, oke? Aku tidak pernah bisa mengingat ini. Hai, Pak. Aku butuh itu, kamu. Katakan yang sebenarnya. Bisakah kamu masukkan tanganmu lewat ini? Tidak. Apakah ini tembakan terakhirmu? Tidak. Baiklah. Tidak, aku bersumpah demi nyawa putriku. Oke. Seperti tidak. Kira Enders ditangkap dan didakwa dengan pemalsuan atau perubahan tiket lotre dengan maksud untuk menipu, menggunakan tiket lotre negara yang dipalsukan atau diubah, serta pencurian besar dengan nilai lebih dari $100.000. Sementara Dakota ditangkap karena menjadi pelaku utama atas tuduhan yang sama, dia dibebaskan dari penjara 3 hari kemudian. Tidak jelas apakah jaksa mengajukan dakwaan resmi terhadap Dakota karena tidak ada dakwaan yang tercantum. Di situs web pengadilan. Catatan pengadilan online menunjukkan pada bulan Agustus 2024, Kira Enders mengaku tidak bersalah atas pencurian besar-besaran lebih dari $100.000 dan dia dijatuhi hukuman masa percobaan. Terima kasih sudah menyaksikan episode Law and Crime kali ini. Saya Elizabeth Milner dan kita akan bertemu lagi di sini hari Senin dengan kasus lainnya.